Perkembangan terbaru kasus hukum Nikita Mirzani vonis hukuman selama 6 tahun penjara. Saat ini, keluarga dan tim kuasa hukum Nikita didampingi Rieke Diah Pitaloka resmi melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Agung ke Komisi Yudisial. Jalanan menuju Komisi Yudisial untuk mendampingi kuasa hukum dan keluarga dari Nikita Mirzani. Aku menilai ini hasil konstruksi sementaraku, ada anomali kejanggalan proses peradilan yang cukup langka. Bagaimana kemudian di pengadilan tinggi itu ada hal fundamental perubahan yang kemudian ini dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung. Salah satu hal yang disoroti oleh Rieke Diah Pitaloka adalah putusan kasasi Mahkamah Agung yang disebut keluar hanya dalam waktu sekitar 24 jam setelah permohonan diajukan. Proses pengambilan putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, aku merasa perlu didalami adalah perubahan fundamental dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi tanpa indikasinya, tanpa fakta baru. Dan juga mengenai putusan tingkat banding mengubah status dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU, Nikita dari status tidak terbukti menjadi terbukti secara mendadak tanpa adanya fakta persidangan baru. Yang ketiga adalah menyangkut ketersediaan salinan putusan Mahkamah Agung yang sampai hari ini tim kuasa hukum, pihak keluarga maupun pihak Nikita Mirzani sendiri infonya belum menerima salinan putusan resmi begitu. Hingga laporan dibuat ke Komisi Yudisial RI, pihak Nikita Mirzani maupun kuasa hukumnya belum menerima pemberitahuan atau salinan dokumen resmi mengenai putusan kasasi tersebut. Telah menyita perhatian publik secara luas, Komisi Yudisial menurut si akunya memiliki kewenangan untuk menerbitkan laporan hasil pengawasan yang dapat diakses publik meskipun tanpa menjatuhkan sanksi, dan ini penting. Rieke mengatakan, aduan ini bukan bentuk intervensi terhadap putusan pengadilan, namun bagian dari mekanisme konstitusional dalam negara hukum. Indonesia si akunya lagi di Komisi Yudisial, kali ini mendampingi kasus dari besti kita Nikita Mirzani. Di sebelah kiri saya Pak Usman, ini kuasa hukumnya, dan di sebelah kanan saya kakak kandungnya Bang Edwin. Rieke Diah Pitaloka mendampingi kuasa hukum dan keluarga Nikita Mirzani mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Yudisial RI. Akan memberikan laporan tidak untuk mengintervensi proses hukum karena memang sudah putus. Kita akan berkomunikasi dengan pihak Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk mengawasi etika perilaku para hakim. Rieke menegaskan, langkah yang mereka lakukan bukan bentuk intervensi terhadap putusan pengadilan, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional dalam negara hukum. Perkaranya segini Pak, sangat tidak logis diputus dalam waktu 1 hari. Harapan saya adalah keadilan itu bisa ditegakkan seadil adilnya. Kalau memang salah, jelaskan tentang kesalahannya. Kemudian kami analisis bahwa memang dugaan pelanggaran kode etik yang Bapak sampaikan tadi terbukti menurut dari analis tim kami. Ada indikasi kejanggalan yang cukup serius. Putusannya cepat, tapi pemberitahuan resminya sampai sekarang belum ada. Rieke menilai ada sejumlah hal yang perlu didalami demi menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dan ini pengaduan dari kuasa hukum Ibu Nikita Mirzani, Pak Usman SH sebagai kuasa hukumnya sudah diterima dengan nomor 0528-5 Romawi 2026-P. Rieke Diah Pitaloka selaku anggota DPR memberikan dukungan dan perhatian serius terhadap kasus Nikita Mirzani. Indonesia adalah negara hukum, tapi hukum itu bisa tegak kalau kita perjuangkan bersama. Terus bersuara Indonesia, never give up. Kita berjuang sekali lagi, hashtag kita Justice for Nikita Mirzani.